Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tahun ini saya akan menjelaskan tentang bantuan PKH untuk tahun 2021. Seperti kita ketahui bersama, di awal Januari, tanggal 4 Januari 2021, Presiden Jokowi telah melaunching untuk pemberian bantuan 3 bantuan sosial sekaligus, yaitu program Keluarga Harapan atau PKH, program sembako atau BPNT, bantuan pangan non tunai, kemudian bansos tunai atau BST. Nah, khusus untuk PKH terdapat beberapa bantuan, yaitu untuk ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah SD, SMP, SMA. Untuk ibu hamil 3 juta, jadi dibagi untuk 4 tahap yang diberikan di bulan Januari, April, Juni, dan Oktober. Nah, anak usia dini 3 juta, kemudian anak SD 900.000 dalam 1 tahun, anak SMP 1,5 juta, anak SMA 2 juta, kemudian penyandang disabilitas 2,4 juta, penderita penyakit TBC 3 juta, dan lanjut usia adalah 2,4 juta. Terkait dengan bantuan PKH, telah diterbitkan keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Yang penting dalam surat keputusan ini adalah terkait dengan perhitungan bantuan sosial PKH yang dibatasi maksimal hanya 4 orang dalam satu keluarga, yang dikategorikan terdiri dari ibu hamil atau nifas hanya dibatasi maksimal kehamilan kedua di dalam kategori PKH. Kemudian anak usia dini sebanyak-banyaknya 2 anak di dalam keluarga PKH. Kemudian anak usia sekolah, baik itu SD, SMP, dan SMA, hanya juga dibatasi 1 orang. Jadi anak usia dini itu sebanyak-banyaknya 2 anak, sedangkan anak SD, SMP, dan SMA hanya 1 anak. Nah, adapun lanjut usia juga hanya 1 orang di dalam keluarga. Penyandang disabilitas berat juga hanya 1 orang di dalam keluarga. Nah, ini perlu difahami karena pasti jika ada anak KPM PKH yang anaknya 2 untuk di SD, pasti hanya dihitung 1, atau begitu juga untuk anak SMP, begitu juga untuk anak SMA. Jadi hanya dihitung 1. Nah, jika ada lebih dari 1 berarti hanya dihitung 1. Nah, ini perlu difahami agar bisa disosialisasikan dan masyarakat juga paham, agar mereka mengetahui jumlah bantuan, kenapa bisa tidak seperti yang sebelumnya turun, maka harus disosialisasikan aturan ini, penetapan ini supaya masyarakat dan peserta PKH itu paham. Nah, ini saya sudah buat hasil analisisnya. Ini saya contohkan di KPM saya. Jadi yang beda-beda saja yang saya tampilkan. Ini contoh. Misalnya ada satu KPM, dia ada jumlah anggota rumah tangga yang masuk dalam perhitungan untuk komponen ada 3. Nah, tapi di SMP itu ada 2 orang. Nah, seharusnya dia dapatnya itu adalah 1.500.000. Nah, tapi karena anak SMP-nya 2, maka dihitung cuma 1. Maka dia dapatnya hanya 1.125.000. Nah, begitu juga untuk yang komponen yang anak KPM yang satunya. Nah, jadi ini saya sudah tanda. Contoh juga di sini untuk 1 KPM. Seharusnya dia dapatnya 1.375.000. Nah, oleh karena di anak SMA-nya dia ada anak 2, maka dia hanya dihitung 1 dan dapatnya hanya 875.000. Seperti itu. Nah, adapun untuk anak usia dini itu tetap dihitung 2 maksimalnya. Jika lebih dari itu berarti hanya dihitung 2. Yang dihitung 1 hanya anak SD, SMP, SMA. Jika lebih dari 1 maka dihitung hanya 1. Nah, ini adalah gambarannya supaya
teman-teman juga paham dan bisa disosialisasikan ke KPM-KPM agar mereka paham terkait dengan bantuan. Nah, intinya di sini adalah jika anak SD, SMP, SMA lebih dari satu, maka dihitung hanya satu. Dan untuk usia dini hanya maksimalnya dua. Nah, yang lainnya itu juga masing-masing hanya satu untuk lanjut usia dan lain-lain. Nah, itu mungkin penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga di tahun 2021 ini kita tetap sukses dan terhindar dari wabah COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.